Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Kali ini kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu sistem peradilan agama di Indonesia. Kita akan bahas sejarah, cara kerja, tantangan, dan yang baru, bagaimana perbedaan agama mempengaruhi tempat peradilan. Yuk kita simak sampai habis. Apakah Anda seorang mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang ingin memahami seluk-beluk sistem peradilan agama di Indonesia? Buku Sistem Peradilan Agama di Indonesia adalah jawaban yang Anda cari. Disusun oleh pakar di bidang hukum Islam dan tata negara. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai sejarah dan landasan yuridis peradilan agama di Indonesia, struktur, kewenangan, dan peran pengadilan agama dalam sistem peradilan nasional, perkembangan hukum material dan formil dalam peradilan agama, studi kasus, putusan penting, dan analisis jurisprudensi terkini, tantangan dan peluang modernisasi peradilan agama di era digital. Disajikan dengan gaya bahasa ilmiah populer, buku ini mudah dipahami namun tetap kaya akan referensi akademik. Ayo segera check out bukunya hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Sistem peradilan agama adalah bagian dari hukum nasional yang mengurus perkara sipil, khususnya untuk umat Islam di Indonesia, seperti perkawinan, waris, atau wakaf. Ini bukan suatu hal yang baru ya guys. Sistem ini sudah ada sejak zaman kerajaan Islam, seperti di Aceh dan di Demak, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu di serambi-serambi masjid, ulama atau penghulu menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum syariat. Ini disebut dengan pengadilan serambi. Saat Belanda datang, peran pengadilan agama mulai dilemahkan. Mereka cuma boleh ngurusin perkawinan dan waris. Itu pun di bawah pengawasan yang sangat ketat. Baru nih, setelah Indonesia merdeka, peradilan agama bangkit lagi. Undang-undang seperti UU nomor 7 tahun 1989 bikin sistem ini mandiri dan setara dengan peradilan yang lain. Sekarang sistem ini punya dua tingkat. Yang pertama, pengadilan agama di tingkat pertama yang langsung menangani kasus, dan pengadilan tinggi agama untuk tingkat banding. Semuanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejak tahun 2004. Mereka mengurus apa saja? Mulai dari urusan nikah, cerai, warisan, sampai wakaf, sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Kerennya lagi, sekarang pengadilan agama sudah go digital ya guys ya. Ada sistem elektroniknya, kayak e-court dan e-litigasi. Jadi urusan perkara bisa lebih cepat dan transparan. Mau cek jadwal sidang atau putusan, tinggal buka situs resmi Badilag yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Ini bikin layanan lebih mudah diakses, cepat, dan hemat biaya. Nah, apa pedoman hukumnya? Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang diresmikan tahun 1991. KHI ini kayak buku pegangan yang ngatur soal perkawinan, waris, dan wakaf. Misalnya KHI bikin aturan poligami lebih ketat, kayak harus dapat izin dari pengadilan. Nah, ini jadi penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Nah, tapi sistem ini nggak lepas dari yang namanya tantangan ya guys. Pertama, soal harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional yang berbasis Pancasila. Misalnya di daerah seperti Minangkabau yang matrilineal, hukum waris Islam kadang bentrok sama hukum adat. Terus ada kritik soal kesetaraan gender, seperti pembagian waris yang beda antara laki-laki dan perempuan. Meski begitu, KHI coba menjawab ini semua. Misalnya dengan kasus khulu, di mana perempuan bisa menggugat cerai. Tantangan yang lain ada, kayak akses ke pengadilan di daerah terpencil masih terasa cukup sulit, dan jumlah perkara di kota-kota besar kadang bikin hakim kewalahan. Nah, penting banget nih, perbedaan agama menentukan kemana perkara kamu dibawa. Nah, kalau kamu muslim, urusan seperti nikah, cerai, atau waris ditangani oleh pengadilan agama sesuai hukum Islam dan KHI. Tapi kalau kalian non-muslim, misalnya kalian Kristen, Hindu, atau Buddha, perkara ini masuk ke pengadilan negeri.
yang pakai hukum perdata umum atau hukum adat setempat. Misalnya nih, kalau ada pernikahan beda agama, seringkali harus diselesaikan di pengadilan negeri karena pengadilan agama cuma punya wewenang untuk umat Islam. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biar adil dan sesuai dengan keberagaman di Indonesia. Sistem peradilan agama punya dampak yang besar ya guys di masyarakat. Bayangin, kalau urusan cerai atau waris nggak jelas, bisa bikin konflik keluarga berkepanjangan. Dengan pengadilan agama, sengketa diselesaikan secara adil berdasarkan hukum Islam, tapi tetap sesuai dengan konstitusi. Contoh nyata, kasus waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2023 di mana KHI membantu menyelesaikan sengketa harta keluarga dengan adil dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Ingat ya guys, soal uang itu sensitif banget, apalagi soal waris. Jadi kita selesaikan melalui konstitusi dan juga hukum yang sebetul-betulnya. Nah, kenapa sih kita harus tahu soal ini semua? Karena peradilan agama adalah bagian dari identitas hukum kita sebagai negara yang menghormati nilai agama dalam kerangka hukum nasional. Ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia menyeimbangkan tradisi Islam dengan modernitas dan pluralisme sambil memastikan keadilan untuk semua agama. Nah, itulah dia cerita lengkap tentang sistem peradilan agama di Indonesia. Dari sejarah, cara kerja, tantangan, sampai bagaimana perbedaan agama mempengaruhi pengadilan. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, subscribe dan share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang tahu. Ada pertanyaan atau topik lain yang pengen dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.